pengen merayakan malam tahun baru di tempat lain. Jadi saya akan khotbah tidak panjang hari ini supaya kita semua bisa sukacita nanti pulang membawa berkat Tuhan dan merayakan tahun baru masuk tahun 2024. Baik, kita buka di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Bisa tolong ditampilkan ayatnya. Jadi kita baca bersama-sama. Hanya 2 ayat kita baca. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama. Ayat 8, 1, 2, 3 ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, dalam setahun ini, tahun 2023, pendoa kita berdoa juga, kemudian dalam fellowship kita setiap Jumat itu kita ada fellowship, dan kami mendapat sesuatu dari Tuhan yang memberikan kami inspirasi, di mana Tuhan akan mencurahkan karunia Roh Kudus kepada semua sahabat LTVC di tahun 2024. Nah, tentunya konfirmasi ini kita sukacita. Tapi di sisi lain, kenapa? Kita ditantang untuk bisa menerima karunia ini. Karena gampang-gampang susah kata orang untuk menerima karunia ini. Nah, tentunya sharing hari ini tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan kita, sahabat-sahabat LTVC dimanapun berada, agar bisa memahami dan mempersiapkan diri. Jadi memahami, mempersiapkan diri, kemudian menerima apabila tahun depan Tuhan kasih karunia ini. Ini luar biasa. Ada 9 karunia. Tadi dikatakan berkata hikmat yang pertama. Yang kedua berkata pengetahuan. Yang ketiga ada karunia iman. Yang keempat ada kesembuhan, karunia untuk mengadakan mukjizat kesembuhan. Kemudian karunia mukjizat. Kemudian ada nubuat. Kemudian membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia. Nah, sahabat LTVC, ada yang siap nggak untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus? Pertanyaannya tentu dijawab di hati masing-masing, ya, dijawab di hati masing-masing. Karena ada orang yang tidak mau terima juga, karena merasa aduh itu bukan pekerjaan saya. Karena karunia roh itu begitu diterima dipakai untuk pelayanan sebenarnya, ya. Nah, harapan kami adalah semakin banyak sahabat LTVC yang bisa menerima karunia roh ini itu lebih baik. Mengapa? Karena akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya karunia roh itu berguna untuk orang lain, tapi berguna juga untuk diri sendiri. Karena melatih apa? Melatih kepekaan kita bersama Tuhan. Melatih kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu penting, bukan hanya sekedar karunia roh itu diberikan hanya untuk melayani Tuhan, tapi ada kepentingan di dalam pribadi kita. Kenapa saya katakan kepentingan di dalam pribadi kita? Dalam keluarga itu kan ada suami, ada istri, ada anak, ada macam-macam, ada mertua, kan? Nah, dalam satu keluarga besar kita mungkin lebih jauh lagi ada tante, ada paman, ada om, dan segalanya. Nah, kalau kita terima karunia ini, bukan hanya untuk jemaat, tapi bisa juga untuk keluarga kita dipakai, ya. Jadi intinya apa? Intinya kita saling menguatkan apabila kita menerima karunia ini. Nah, manfaat karunia roh ini adalah untuk apa? Menguatkan gerejanya. Intinya itu menguatkan gerejanya.
agar apa? Fungsi gereja itu jadi maksimal. Nah, mungkin dalam hati sahabat LTVC, apa ya gereja itu apa ya gitu loh. Jadi Paulus katakan tubuh kita ini kan bait Allah. Jadi tubuh kita ini termasuk gereja. Berarti apa? Setiap personal, setiap diri kita ini adalah gereja Tuhan sebenarnya. Nah, kalau bicara organisasi lain, organisasi gereja, ya kan, ada gembala, kemudian ada pengurus-pengurusnya, ada pengerjanya di dalamnya. Nah, coba renungkan sahabat LTVC, apabila di dalam gereja itu organisasi gereja, personel-personel yang di dalamnya itu semua peka, semua memiliki karunia Roh Kudus. Betapa kuatnya gereja tersebut. Betapa kuatnya gereja tersebut. Nah, memang karunia-karunia ini diberikan kepada orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang tidak mau. Nah, oleh sebab itu kami berharap sahabat LTVC bisa memahami dan mau menerima karunia Roh Kudus dari Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali karena ini untuk pengembangan kerajaan surga. Nah, apa beda karunia Roh Kudus dengan jawatan yang Tuhan berikan? Kalau jawatan itu kan ada rasul, nabi, ya, pemberita Injil, pengajar, ya. Nah, kalau jawatan itu ditetapkan oleh Tuhan. Itu tidak bisa kita inginkan sendiri. Tuhan, aku mau jadi rasul, nggak bisa. Tuhan, aku mau jadi pengajar, nggak bisa. Tuhan, aku mau jadi pemberita